Ada sebuah ruangan di dalam pikiranmu. Ruangan yang remang-remang, tempat gema dari percakapan masa lalu berputar seperti debu dalam seberkas cahaya. Di tengah ruangan itu, kamu berdiri. Kamu baru saja mengajukan sebuah pertanyaan, permintaan yang sederhana, permintaan yang wajar, dan kamu mendengar jawaban yang kamu harapkan. Satu kata. Iya, seharusnya ini adalah momen kelegaan, sebuah persetujuan, sebuah koneksi. Tapi mengapa udara di sekitarmu terasa mendingin? Kata iya itu tidak terasa seperti jembatan. Kata itu terasa seperti batu yang diletakkan di pundakmu. Kamu tersenyum. Kamu mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam ada sesuatu yang menjerit, sesuatu yang terasa salah. Selamat datang dalam teater manipulasi halus di mana tepuk tangan penonton adalah kebingunganmu dan aktor utamanya adalah seseorang yang baru saja setuju untuk membantumu. Ini adalah salah satu tanda paling halus dan paling merusak bahwa seseorang memandangmu rendah, bukan melalui hinaan, bukan melalui penolakan, tetapi melalui persetujuan yang beracun, melalui kata iya yang sebenarnya adalah sebuah belati yang dibungkus dengan kain sutra. Pikirkan kembali, berapa kali kamu merasakan ini? Kamu meminta bantuan kecil dan mereka menghela napas panjang. Mata mereka memandang ke langit-langit seolah-olah beban seluruh dunia baru saja ditambahkan ke pundak mereka yang sudah rapuh. Lalu dengan senyum yang dipaksakan mereka berkata, iya tentu saja, untukmu apapun. Setiap kata dalam kalimat itu adalah sebuah pertunjukan. Tentu saja untuk menunjukkan betapa murah hatinya mereka. Untukmu, untuk mengingatkanmu bahwa ini adalah pengorbanan personal. Apapun untuk menegaskan bahwa pengorbanan mereka tidak terbatas dan utangmu secara implisit juga demikian. Ini bukan kebaikan. Ini adalah transaksi. Mereka tidak memberimu bantuan, mereka menjualmu rasa bersalah. Ini adalah psikologi dominasi pasif. Mereka menghindari konfrontasi langsung dari sebuah penolakan. Menolak akan membuat mereka terlihat jahat, jadi mereka memilih rute yang lebih licik. Mereka setuju, tetapi dengan cara yang membuatmu berharap kamu tidak pernah bertanya. Tujuannya, untuk membangun dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Mereka menjadi martir yang murah hati. Kamu menjadi beban yang tidak tahu berterima kasih. Ini adalah cara untuk mengatakan, lihat betapa baiknya aku dan lihat betapa merepotkannya kamu. Mereka tidak menghormatimu. Jika mereka menghormatimu, mereka akan memberimu kejujuran dari sebuah tidak jika mereka tidak bisa. Tetapi mereka tidak melihatmu sebagai seorang yang setara yang layak mendapatkan kejujuran. Mereka melihatmu sebagai audiens untuk pertunjukan kebajikan mereka. Mari kita sebut ini kepatuhan yang dijadikan senjata. Kata iya mereka bukan tanda persetujuan melainkan amunisi. Setiap kali mereka mengingatkanmu tentang bantuan mereka, itu adalah tembakan yang dilepaskan. Helaan napas mereka adalah gema dari ledakan itu. Keluhan mereka tentang betapa lelahnya mereka adalah asap yang menyesakkan ruangan. Ini adalah perang gesekan psikologis. Mereka membuatmu lelah untuk meminta lagi. Mereka melatihmu untuk tidak menjadi beban. Efeknya sangat merusak. Pertama, kamu mulai meragukan persepsimu sendiri. Mungkin aku yang terlalu sensitif, bisikmu pada dirimu sendiri di tengah malam. Kamu menyalahkan dirimu sendiri karena merasa tidak nyaman. Dia kan sudah bilang iya, seharusnya aku bersyukur. Ini adalah gaslighting dalam bentuknya yang paling halus. Mereka tidak menyangkal realitasmu, mereka meracuni reaksimu terhadap realitas itu. Kedua, kamu mulai menyusut. Kepercayaan dirimu terkikis. Kamu menjadi ragu untuk meminta apapun dari siapapun. Dunia terasa seperti tempat di mana setiap permintaanmu adalah sebuah pelanggaran. Kamu belajar untuk tidak memiliki kebutuhan. Ini adalah isolasi yang diciptakan oleh orang lain. Mereka membangun penjara di sekitarmu dan jerujinya terbuat dari kebaikan mereka. Mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan Elara dan Silas, dua boneka porselen di sebuah rumah boneka yang berdebu. Elara sedang mengerjakan sebuah proyek, sebuah mosaik dari pecahan kaca laut. Dia membutuhkan bantuan untuk mencapai toples berisi kepingan biru yang paling langka. Dia menoleh ke Silas. Silas, bisakah kamu membantuku mengambil toples itu? Pintanya dengan suara pelan. Silas tidak langsung menjawab. Dia menghela napas. Helaan napas yang panjang dan penuh penderitaan, seolah-olah dia diminta untuk memindahkan gunung. Kemudian dia membuka matanya dan tersenyum, senyum yang retak. Iya Elara, tentu saja. Dia mengambil sebuah kursi yang reyot, memanjatnya dengan gerakan yang dilebih-lebihkan. Setiap sendinya berderit seolah kesakitan. Dia menyerahkan toples itu pada Elara. Ini dia, katanya, suaranya lelah. Hati-hati, aku hampir saja jatuh. Kelegaan Elara langsung menguap, digantikan oleh rasa bersalah yang dingin. Bantuan itu datang dengan sebuah tagihan, kesadaran bahwa dia telah merepotkan Silas. Selama sisa hari itu, Silas akan sesekali memegangi punggungnya, atau menghela napas pelan setiap kali Elara meliriknya. Pengingat-pengingat kecil.
Kata iyanya bukanlah akhir dari percakapan. Itu adalah awal dari sebuah kontrak utang emosional yang tidak pernah Elara setujui. Silas tidak memandang Elara sebagai teman. Dia memandangnya sebagai alat untuk memvalidasi penderitaannya sendiri, untuk merasa superior dalam kemurahan hatinya. Bagaimana cara memutus benang ini? Bagaimana cara keluar dari teater ini? Jawabannya dimulai dengan satu hal, validasi perasaanmu. Perasaan tidak nyaman yang kamu rasakan itu nyata. Itu adalah kompas internalmu, alarm jiwamu yang memberitahumu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan abaikan itu. Jangan kubur itu di bawah tumpukan seharusnya aku bersyukur. Perasaanmu adalah data, itu adalah kebenaran. Kedua, perhatikan polanya. Apakah ini terjadi sekali atau apakah setiap interaksi dengan orang ini terasa seperti transaksi di mana kamu selalu berutang. Manipulator sejati tidak melakukannya sekali. Ini adalah bahasa ibu mereka. Ini adalah cara mereka menavigasi dunia. Ketiga, uji airnya. Lain kali kamu meminta sesuatu dan menerima iya yang berat, tanggapi pertunjukannya, bukan kata-katanya. Katakan sesuatu seperti, sepertinya ini bukan waktu yang baik. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kita bisa melakukannya lain kali. Lihat apa yang terjadi. Seorang yang tulus mungkin akan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Seorang manipulator akan menjadi bingung, bahkan mungkin kesal. Kamu telah merusak naskah mereka. Kamu menolak untuk memainkan peran sebagai beban. Mereka kehilangan kekuatan mereka saat kamu menolak untuk merasa bersalah. Ini adalah kebenaran yang sulit. Beberapa orang lebih suka memberimu iya yang menyakitkan daripada tidak yang jujur. Karena penderitaanmu memberi mereka makan. Persetujuan mereka adalah sebuah sangkar dan rasa bersalahmu adalah makanannya. Pilihlah kebebasan, pilihlah kejujuran, hargai sebuah tidak yang tulus lebih dari iya yang menjebakmu. Karena iya yang tulus terasa ringan, itu membebaskan, itu membangun. Iya yang manipulatif itu berat, itu mengikat, itu menghancurkan. Belajarlah membedakannya. Kebebasanmu bergantung padanya.